Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel, Ita Citra Oktaria YouTube. Yeay! Halo guys, senang banget aku bisa kembali menyapa kalian di malam Selasa ini. Dan pastinya untuk di episode keempat ini aku akan membahas tentang hal yang pastinya seru abis. Tapi nanti dulu sebelum kalian menyimak episode keempat, jangan lupa untuk selalu subscribe channel aku, lalu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update tentang episode yang aku baru upload di YouTube pada malam itu. Ya guys, untuk di malam hari ini kita bakal ada pembahasan yang seru banget. Tapi kalian tahu gak sih kan beberapa hari ini tuh cuaca lagi nggak menentu ya. Lagi hujan sih lebih tepatnya bukan nggak menentu. Dan banyak juga nih daerah yang ada di area sekitar Jakarta ataupun di luar Jakarta, bahkan mungkin di tempat tinggal aku nih di Bekasi, yang lagi terendam banjir. Ya ampun, kayak sangat sedih ya. Jadi mari kita doakan guys, semoga untuk saudara-saudari kita yang mungkin saat ini rumahnya lagi kebanjiran atau mungkin yang atapnya lagi bocor-bocor, ya semoga aja bisa dilewati dengan baik ya guys ya, dan tetap jaga kesehatan karena kan sekarang lagi musim penghujan. Pasti cuaca kan dingin dan jalanan becek, gak ada ojek. Jadi kalian pasti gampang terkena yang namanya sakit-sakit kecil tuh, kayak misalnya flu, batuk, bahkan demam. Yang mungkin kalau misalnya kalian gak segera tangani itu takutnya akan lebih parah keadaannya atau mungkin kayak lama sembuhnya. Jadi untuk kalian semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan biar kalian tetap sehat dan tetap terhibur, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Ita Citra Oktaria YouTube. Oke teman-teman semuanya, seperti yang kalian tahu, Indonesia di tahun 2023 ini tuh bener-bener kebanjiran banget sama yang namanya konser, terus mungkin festival-festival musik, festival musik itu sama konser sama aja ya. Jadi pokoknya di tahun 2023 ini, seperti yang kalian tahu, Indonesia tuh lagi kebanjiran banget nih sama konser-konser dari artis-artis dunia, artis-artis internasional. Entah itu mungkin dari Korea, atau mungkin dari negara barat seperti yang kalian tahu ya, Westlife kemarin baru konser dan kebetulan lumayan banyak teman-teman aku ini yang nonton konser mereka, tapi aku nggak nonton ya, aku jadi cuman tahu cerita mereka doang nih. Jadi aku akan membawakan tema yang berbau-bau Korea hari ini, tapi tetap gak lepas sama unsur horornya. Dan seperti kalian tahu nih, kalau aku tuh kan memang suka banget ya sama Korea. Entah itu drama Koreanya karena memang ceritanya bagus, terus juga acting para bintangnya yang pastinya udah nggak perlu diragukan lagi ya. Dan juga ada juga nih girl group dan boy group yang punya lagu-lagu yang bagus dan dance-dance yang energik. Ya, untuk hari ini aku bakal ngebawain tentang cerita horor yang dialami oleh para idol K-pop. Seru banget kan? Jadi kalian yang penasaran banget sama cerita aku harus keep stay tune in here di Ita Citra Oktaria YouTube. Oke guys, jadi di pembahasan di episode keempat ini aku akan menceritakan tentang cerita-cerita horor yang dialami oleh para idol K-pop kita. Karena kan seperti kalian tahu ya, untuk menjadi seorang idol di Korea itu tuh memang nggak mudah. Selain akan melewati masa training yang panjang dan pasti saingannya tuh banyak banget karena di sana tuh memang rata-rata tuh pengen banget untuk menjadi idol Korea. Jangankan mereka, aku aja pengen. Oke guys, jadi kita nggak usah dengerin curhatan aku tentang menjadi seorang idol. Jadi sebelum aku menceritakan kepada kalian ya tentang cerita-cerita horor tersebut, aku kan terlebih dahulu dengerin dulu ya. Dan pas aku dengerin cerita-cerita horor mereka tuh aku bener-bener kayak wah ini sih kayak serem banget sih gitu. Apalagi kan para idol K-pop tersebut kan memang rata-rata jauh ya dari orang tua. Mungkin ada yang berasal kayak dari Cina atau mungkin dari Jepang dan bahkan sekarang kita punya idol Korea, idol K-pop yang berasal dari Indonesia yaitu Kadita Karang. Aduh aku tuh bangga banget tau sama Dita Karang dan akan terus mendukung Secret Number
sampai apa ya, sampai terkenal pokoknya, sampai centang biru IG-nya dan yang pastinya, semoga karir mereka tuh tetap menanjak ya dan terus menanjak, amin ya rabbal alamin. Dan untuk cerita pertama yang aku bakal bawain adalah dari ini dia. Ya, untuk cerita pertama itu datang dari kembaran aku yaitu Karina Espa. Seperti yang kalian tahu, Espa adalah girl group besutan SM Entertainment yang beranggotakan 4 orang, yaitu Karina sebagai leader, lalu ada Winter dan juga Ningning sebagai vokal line, dan ada si cewek Jepang cantik yaitu Giselle sebagai rapper line. Jadi untuk cerita horor Karina ini guys, itu pada masa trainee ya. Jadi kan seperti yang kalian tahu nih, kalau misalnya untuk menjadi seorang idol K-pop, seseorang itu tuh harus melewati masa trainee yang cukup panjang, tapi ada juga, masa trainee yang singkat. Jadi untuk si Karina ini pada saat itu dia jam-jam subuh, dia datang nih ke ruang latihan, pengen latihan ya pastinya guys ya. Dan untuk Karina sendiri ini datangnya itu tuh nggak, bareng-bareng sama temennya. Jadi dia seorang diri datang ke ruangan latihan itu. Jadi pada saat itu guys, di ruangan latihan itu ada sebuah speaker dan juga ada, meja dan kursi yang letaknya nggak terlalu jauh dari speaker itu. Jadi pada saat, Karina lagi latihan, mungkin karena, badannya capek ya dengan jadwal latihan yang padat, Karina ini tuh ketiduran guys. Jadi pada saat Karina lagi ketiduran, dia tuh membuka matanya dan dia melihat ada kaki di kursi dan meja tuh yang nggak terlalu jauh dari speaker itu, ada kaki yang lagi bergoyang, kayak gini guys. Kalau misalnya kalian lagi main ayunan nih atau mungkin kalian lagi duduk, di tempat yang agak tinggi dan kaki kalian mungkin tuh kayak nggak nyentuh lantai, kan mungkin ada yang suka kayak main-mainin kakinya kayak gitu ya, kayak bergoyang-goyang nih kayak gini nih. Nah, pada saat Karina ngelihat itu tuh dia kaget banget guys, kayak yang, "Hah, ini tuh apa?" Gitu kan. "Kok ada kaki yang bergoyang?" Dan pas Karina agak melirik ke atasnya, kalau misalnya kita ngelihat, kaki, kita kan pasti kayak akan ngelirik ke atas gitu kan untuk ngelihat, "Ini kaki siapa nih?" Dan pas Karina ngelihat ke atas, itu tuh nggak ada badannya guys, jadi tuh kayak cuman setengah, nggak ada itu pemilik kaki siapa. Dan Karina pada saat itu tuh bener-bener ketakutan banget, tapi tuh dia kayak nggak tahu harus berbuat apa. Karena kan badannya capek juga kan, dan dia juga lagi sendirian mau minta tolong sama siapa. Jadi pada saat Karina mengalami itu, dia tuh kayak balik lagi tidur guys, saking ketakutannya. Jadi dia memutuskan untuk yang, "Ya udah deh kayaknya gue tidur aja lagi." Oke guys, cerita kedua datang dari Vernon Seventeen. Si opa ganteng Vernon Seventeen ini mengalami kejadian horor yang kalau menurut aku tuh kayak bener-bener di luar nalar banget guys. Jadi si Vernon ini mengalami kejadian horor pada saat masa trainee ya guys, sama seperti Karina tadi. Jadi pada saat masa trainee nih, si Vernon itu tuh memesan sebuah sepatu dari online yang diantarkan ke asrama mereka. Jadi pada saat sepatu itu sampai di asrama, si Vernon tuh diinfoin sama kurirnya kalau sepatunya udah sampai nih dan ditaruh di depan, pintu asrama mereka. Nah, terus Vernon setelah sehabis berkegiatan langsung balik dong ke asramanya. Nah, pada saat dia balik ke asramanya, dia langsung mencari-cari sepatu tersebut. Tapi sepatunya itu nggak ditemuin guys, dan dia tuh, nyari, dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi si Seventeen ini tuh, tinggal di sebuah villa dengan 4 lantai dan asramanya tuh ada di lantai 4 ya guys. Jadi si Veron tuh nyari ke semua lantai sepatu tersebut, tapi tuh nggak ketemu. Dan pada saat si Veron lagi sibuk-sibuk nyari, ada salah satu member Seventeen bernama Scope, dia tuh nanya ke Vernon kayak, "Lu lagi ngapain?" Gitu kan. Nah terus, si Vernon tuh bilang kalau dia tuh lagi nyari sepatu, katanya tuh di depan pintu, tapi kok nggak ada sepatunya. Dan tiba-tiba aja tuh Eskop, keluar asrama dan langsung, ke pintu yang ada di basement parkiran asrama mereka, dan dia tuh nemuin sepatu Vernon di sana dan dia langsung nyari ke Vernon. Nah terus tuh pada saat dikasih sepatu itu tuh Vernon kayak bingung gitu, kok
dia tahu kalau misalnya sepatu itu tuh ada di basement tersebut. Nah, terus Eskop cerita kalau, dia tuh semalam bermimpi, mimpi serem, kalau ada seorang pembunuh yang datang ke asrama mereka sambil membawa pisau dan mengayun-ngayunkan ke sembarang arah pisau tersebut. Nah, terus tuh si Eskop tuh, ngelihat pembunuh tersebut dan dia keluar dari asrama. Pada saat itu tuh dia ngelihat pintu, di parkiran, jadi ada basement ternyata di parkiran asrama Seventeen, dan lalu tuh dia bersembunyi dan masuk ke basement itu, guys. Dan pada saat si Vernon cerita, ya dia kayak random aja gitu langsung datang ke basement tersebut dan ngambil sepatunya Vernon. Padahal tuh si Eskop itu tuh nggak pernah sama sekali datang ke basement tersebut. Gila, kayak serem banget ya. Dan mimpinya tuh juga absurd banget gitu. Dia mimpi kedatangan seorang pembunuh. Oke, dan kita sampai di cerita ketiga. Dan untuk yang cerita ketiga ini guys, nggak kalah seru dari cerita ke-1 dan cerita kedua ya. Jadi cerita ketiga ini berasal dari Won Young If guys. Ya seperti yang kalian tahu ya, Won Young ini kan sebelum di girl group If, dia itu kan termasuk membernya Aizone ya. Dan member Aizone itu tuh dari Produce 48. Jadi sebuah ajang survival di Korea gitu loh guys untuk menjadi seorang idol. Jadi pada saat, di Produce 48, untuk setiap peserta itu kan, tidur di ruangan di mana yang ranjangnya itu tuh ranjang susun guys, ranjang ranjang tingkat ya, tingkat 2 gitu kan, kayak di asrama-asrama pada umumnya ya. Jadi pada saat, malam-malam si Wonyoung ini tuh lagi di ranjang atas guys, di ranjang, yang kedua ya. Jadi dia lagi nulis jurnal, tentang, latihan dia seharian ini. Dan tiba-tiba tuh ada, seorang temannya, Hyewon, dia tuh bilang kayak gini ke Wonyoung, "Kenapa? Kamu bilang apa?" Kayak gitu. Nah, terus si Wonyoung tuh bingung kayak, "Hah? Kenapa?" Gitu kan. Nah, terus si Hyewon itu bilang kalau, tadi tuh ada yang ngomong kayak, "Hei, kamu!" Kayak gitu, kayak kayak negor dan kayak manggil gitu loh, guys. Terus si Wonyoung kan kayak bingung ya, soalnya tuh dia enggak lagi ngomong apa-apa, dia tuh lagi nulis jurnal aja. Dan untuk, setiap kegiatan Produce 48 ini kan, kayak didokumentariin gitu ya guys ya, kayak dikamerain lah gitu supaya itu para fans tuh tahu gitu kan, tentang kegiatan para peserta Produce selama di asrama. Dan si Wonyoung itu lagi di depan kamera dan dia tuh emang kelihatan nggak lagi ngomong apa-apa gitu kan. Tapi si Hyewon sama, kesaksian 3 peserta lainnya itu jelas-jelas ngedengar suara yang manggil, "Hei kamu!" Kayak suaranya si Wonyoung. Wah, kayak bener sih member-member IZ*ONE tuh yang denger cerita itu pas diceritain sama Wonyoung di sebuah acara itu bener-bener kayak merinding banget. Kalau bukan Wonyoung tuh kira-kira tuh suara siapa, guys? Oke, kita telah sampai nih ke cerita yang keempat dan pastinya semakin seru dan semakin seram. Untuk di cerita keempat ini datang dari si cantik jago dance Lisa Blackpink. Ya, jadi cerita Lisa ini guys, dia tuh ceritanya sedang berada di sebuah ruangan ya, entah kamar atau mungkin kayak ruang tamu ya. Pokoknya di kamar tersebut atau di ruangan tersebut, Lisa tuh, di belakangnya Lisa, itu tuh ada sebuah tempat sampah, elektrik gitu guys. Jadi, tempat sampah yang di mana tuh punya sensor, kalau kita naruh tangan di atas itu kayak langsung otomatis kebuka untuk tempat sampahnya kan. Nah terus, pada saat itu Lisa tuh lagi asik, nonton YouTube gitu kan di, kursi, yang membelakangi si, tong sampah tersebut. Dan tiba-tiba Lisa tuh kayak denger ada, suara kayak, "Swing." Tempat sampahnya tuh kebuka sendiri, karena kan di belakang Lisa kan tempat sampah yang ada sensornya itu kan. Nah terus tuh Lisa lihat, atas tong sampah itu tutupnya tuh kebuka sendiri gitu loh guys. Kayak ada tangan yang ada di atas sensor tersebut dan Lisa tuh kayak kaget gitu kan. Dan pada saat itu dia berpikir kayak, "Oh mungkin kucing gue lewat kali ya," karena kan Lisa, melihara kucing kan. Dan pada saat Lisa ngelihat, tempat sampah tersebut, tempat sampah itu tuh masih, membuka tutup sendiri selama 5 sampai 10 menit. Wah, itu kayak serem banget sih, apalagi kan, tempat sampah itu kan, bersensor ya, ya mungkin sensornya lagi error atau apapun, yang jelas untuk, kejadian tersebut cukup membuat Lisa tuh heran dan kaget banget.
Ya guys, akhirnya kita sampai ke cerita kelima. Kok kayaknya semakin kesini ceritanya tuh kayak makin serem ya? Iya nggak sih guys? Kayaknya apa aku doang yang ngerasa kayak gitu? Oke, dan untuk cerita kelima itu datang dari Sana Twice. Kalian pasti tahu kan, girl group Twice besutan JYP Entertainment. Ya, jadi ceritanya nih waktu itu Sana sama Momo tuh lagi di lantai atas asrama mereka. Jadi pada saat mereka lagi nonton film, mereka tuh ngerasa lapar. Aduh, lapar nih. Akhirnya Momo dan Sana memutuskan untuk ke bawah, yaitu ke dapur asrama mereka untuk membuat roti panggang karena mereka lapar tuh guys. Jadi pada saat, mereka sedang membuat roti panggang, Momo dan Sana tuh mendengar, sebuah suara. Padahal mereka tuh yakin kalau semua orang yang ada di asrama tersebut tuh udah masuk ke kamarnya masing-masing. Dan pada saat, Momo dan Sana ngedengar suara tersebut, jadi di dekat dapur itu guys, mereka tuh hari itu tuh baru, ada yang belanja. Jadi ada sebuah kantong plastik yang berisikan buah-buahan. Jadi kantong plastik yang berisi buah-buahan tersebut tuh kayak mendekat ke arah roti panggang mereka guys. Jadi misalnya nih kayak di sini nih, kantong, plastik yang ada buahnya nih, terus tiba-tiba tuh kayak bergerak perlahan menuju ke roti panggang yang ada di dekat si Momo sama Sana. Dan otomatis dong Momo sama Sana tuh teriak dan takut banget langsung lari ke arah kamar mereka. Dan pada saat itu tuh ada, seseorang di asrama mereka, Oni mereka nyebutnya, kakak tertua di situ ya, yang, protes sama si Sana dan Momo karena tuh berisik banget gitu loh, kenapa sih mereka tuh malam-malam teriak-teriak di asrama. Terus di situ tuh si Sana sama Momo tuh cerita kalau dia tuh ngeliat kantong plastik yang berisi buah-buahan di dapur tuh gerak sendiri guys menuju ke arah roti panggang. Dan si Oni yang diceritakan sama si Momo dan Sana itu tuh malah reaksinya tuh lebih takut pada saat ngedenger cerita si Sana. Gila kayak serem banget gak sih guys? Bayangin aja kantong plastik berisikan buah-buahan pasti kan berat ya, dan di situ tuh nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di dapur tersebut selain si Momo sama Sana, dan tiba-tiba tuh plastik itu tuh kayak gerak kayak seng perlahan mendekati roti panggang si Momo dan si Sana. Aduh kayak seru banget. Ya guys, akhirnya kita sampai nih di cerita terakhir yaitu cerita keenam. Di cerita keenam ini dialami oleh Doyoung NCT guys. Jadi si Doyoung nih ceritanya pada saat setelah selesai berkegiatan dia langsung tuh pulang ke asrama. Dan pada saat dia sampai di asrama tuh dia emang dalam keadaan yang capek banget guys. Dan di asrama tersebut di dalam kamar tuh dia tinggal dengan 4 member guys. Jadi berempat tuh dan di dalam kamar tersebut ada 2 ranjang tingkat. Jadi ranjang susun yang 2 tingkat gitu, guys. Jadi pada saat itu karena si Doyong udah kelelahan banget, dia langsung tuh tidur. Nah, pada saat tidur itu, dia ingat kalau dia itu bangun sambil ngucek-ngucekin mata dan dia tuh ngelihat seorang anak kecil yang ada di seberang, tempat tidurnya Doyong, yaitu di atas ya, karena kan Doyong juga tidurnya di, lantai atas tempat tidur tersebut tuh. Dan anak tersebut tuh, berambut pendek, sedang dalam keadaan tuh kayak telengkup gitu guys, kayak apa sih, kayak roll depan gitu loh yang kayak gini nih, yang kepalanya tuh ada di bawah gitu loh, kayak lagi gelentungan kayak gitu. Nah pada saat itu tuh kayak Doyong tuh kaget kayak, "Hah anak kecil ini nih siapa?" Tapi anehnya pada saat itu tuh Doyong, tahu namanya dan manggil anak tersebut. Jadi misalnya contoh ya ini nama samaran, "Yongmi kamu ngapain di situ?" Jangan di posisi kayak gitu karena itu tuh posisinya bahaya banget, kata Doyong kayak gitu. Dan pada saat itu si Yongmi tuh akhirnya beneran guys jatuh dari tempat tidur. Dan pas paginya itu Doyong tuh badannya tuh kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Dan dia tiba-tiba ke komputer dan dia langsung buka internet dan dia random aja gitu kayak ngetik nama Yongmi di kolom pencarian. Dan betapa kagetnya dong guys karena Doyong menemukan bahwa nama tersebut adalah korban kecelakaan dan anak tersebut meninggal dunia guys. Dan pada saat Doyong melihat fotonya itu tuh muka anaknya tuh sama persis guys dengan yang Doyong lihat pada malam itu. Tapi Doyong tuh kayak lagi inget-inget itu tuh mimpi atau dia tuh bener-bener ngelihat hantu anak kecil tersebut di dalam kamar asramanya guys. Kayak gila serem banget ya.
Oke guys, kalau gitu sekian dulu dari aku. Gimana nih untuk pembahasan hari ini? Seru banget kan pastinya? Untuk kalian yang baru menonton video aku, jangan lupa ya untuk terus mendukung aku dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update nih video terbaru dari aku yang aku upload di malam itu. Dan untuk kalian semuanya jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.